Ini lagi-lagi soal tambang ya yang diberikan kepada ormas baik NU Muhammadiyah, dan sudah saya terangkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah sampai hari ini belum menerima IUP tambang, izin usaha pertambangan dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah sama sekali belum ada melakukan aktivitas pertambangan, belum ada usaha-usaha untuk bisnis tambang. Jadi kalau tadi ada demo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, termasuk ada yang mengaku dari pemuda Muhammadiyah atau aliansi angkatan Muhammadiyah, saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas pengkaderannya. Saya sudah cek orang-orang itu, tidak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi kembali lagi bahwa jangan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan menggeruduk Komdigi ya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea. Oke, terima kasih. Gue nggak ngetawain aksinya ya, gue ngetawain bagaimana cara berpikir mereka, kenapa mereka menuntut atau kalau dari berita ini, gue nggak tahu nih berita ini benar apa enggak, soalnya gue cek di portal-portal berita yang mainstream kayak Detikcom, Kompas.com atau Liputan 6, ini belum ada. Cuman sekali lagi ya, kalian dari tim yang mana nih? Timnya Bang Panji atau tim ini nih? Tim demo yang nuntut Panji, ya di demo lah, dia di KPI sama di Komdigi kalau dari si berita ini atau konten ini bilangnya begitu, tapi gue nggak tahu ya, sekali lagi ini adalah beneran beritanya beneran atau enggak, gue kurang ya namanya ya akun-akun beginilah, gue juga kurang ngerti. Tapi dari yang terjadi, gimana kalian, tim pendemo atau tim Panji? Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Ada kedatangan kita di sini dengan satu tujuan yang paling penting di bangsa ini adalah soal agama yang pertama, yang kedua soal rasisme. Ini yang paling penting untuk apa? Panji Pragiwaksono, acara Mensrea menghadirkan 10.000 orang. Gimana? Udah nonton videonya belum? Kalau yang kemarin nggak nonton langsung, bisa tonton videonya di Netflix. Tapi jangan sampai gagal paham, tonton dari awal sampai dengan akhir ya, biar clear. Nah, ngomongin soal Panji Pragiwaksono, dia ini keren banget, bisa menghadirkan sebuah kritik sosial, gagasan, pemikiran, tapi dengan cara yang asik, otentik, tapi apa? Tetap menghibur. Itulah kehebatan Bang Panji Pragiwaksono. Keren bang! Nah, menurut teori komunikasi, kalau kita kaitkan dengan teorinya Spiral of Silence, Panji Pragiwaksono ini men-trigger banyak orang, membuat kebuntuan atau keinginan banyak orang yang selama ini diam, selama ini gak berani speak up, selama ini gak berani berbicara. Akhirnya mulai nih kelihatan banyak orang yang berani speak up. Yuk, berani bicara. Saatnya kita berbicara, berargumen, menyampaikan pendapat, tapi dengan data dan fakta. Jangan hanya sebuah asumsi atau persepsi, ya. Jadi, kalau kamu sekarang ini diam aja, gak pernah speak up, gak pernah ngomong, yuk, saatnya berbicara. Karena dengan bicara bisa merubah dunia, dengan bicara bisa menggerakkan banyak orang, dan dengan bicara kita bisa memberikan cahaya dalam sebuah kegelapan. Wapres kita Gibran, itu adalah closing statement dari Bang Panji di show Mensrea. Ada di Netflix tuh, rame banget tuh. Closing statement itu membuat banyak netizen di media sosial marah sama Bang Panji tuh. Tapi kan bener, Wapres kita Gibran, Wapres kita Gibran. Kan Wapres kita Mas Gibran, bukan Fajar Setboy atau Jule atau Regen atau siapalah. Bener kan? Gak ada yang salah. Wapres kita Oke, terhype saat ini merupakan mensreanya Panji Pragiwaksono ya. Gini, dalam pertunjukan itu, dalam stand up itu, kayaknya hampir semua pejabat-pejabat penting di negara ini disenggol. Menurut saya orang-orang tuh jadi kayak berseliweran, oh ya komedi itu disusupi dengan ini segala macam ya, yang menyudutkan bahwa itu tidak baik gitu.
Saya sih punya punya pandangan sendiri ya terhadap mensrea ini. Saya cukup mengulik-ngulik tentang Panji itu udah agak lama. Tentang dia mencoba terjun ke politik tapi mental, entah dengan segala alasannya ya. Terus dia ke New York dan nggak cukup settle di sana dan dia kembali, dan menurut saya dia di sini harus membuat sesuatu yang harus sukses untuk membayar kegagalan yang sudah dia jalankan dan putuskan untuk berangkat ke New York itu, karena anak istrinya toh butuh untuk disuplai kan. Jadi dengan menciptakan sebuah pertunjukan dengan mensrea ini, itu uang, itu bisnis, itu ide kreatif, itu adalah entertain ya jatuhnya. Itu bukan kampanye, itu bukan partai politik, tetapi itu adalah industri di mana ada sekelompok orang yang mencoba merangkum emosi dan pemikiran kita ke satu titik dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Nah, sekarang tentang siapa saja yang disinggung dalam mensrea itu. Dari presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, semuanya disinggung yang menurut dia. Ini ya, yang perlu kita garis bawahi. Yang menurut dia, bukan berarti menurut kenyataan atau menurut semua manusia. Ini harus kita garis bawahi gitu, bahwa itu hanyalah menurut dia. Jadi buat kita yang tersulut merupakan orang-orang yang memang pemikiran kita itu kurang lapang kalau menurut saya. Kurang lapang. Jadi kita langsung, kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu. Sementara saya pribadi pun memang sedang berusaha untuk ambil bagian mendorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Jawa Barat. Walaupun hanya setitik debu ya usaha yang bisa saya lakukan. Tetapi yang terjadi saat ini, tanggapan dari kita ataupun kepala daerah kita terhadap komedi yang disampaikan pada mensrea itu agak perlu kita telaah lebih lagi deh. Gini, canangan kita itu menjadikan warga masyarakat Jawa Barat itu memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas gitu. Tetapi dengan teman-teman yang membuat konten dengan judul seperti ini, menurut saya ada hal yang perlu kita telaah lagi. Ini bukanlah bentuk dari pengembangan kualitas, peningkatan kualitas, karena apa yang mesti kita perangi terhadap opini seseorang? Opini seseorang itu tuh nggak bisa kita bantah. Sama halnya seperti kita yang mendukung KDM. Jika ada orang yang tidak setuju atau bahkan mengkritik atau bahkan menghina, itu tergantung reaksi dari kita orang-orang yang mendukung program beliau. Apakah kritik atau cacian atau ketidaksukaan itu cukup punya arti untuk kita tanggapi? Gitu loh. Itu titiknya. Saya sih berharap tadinya untuk kita warga Jawa Barat itu tidak memberikan tanggapan. Ngapain? Kita perlu menanggapi sesuatu yang menurut kita penting. Artinya ketika kita membuat ini, kita menganggap itu penting. Bukan berarti karena kita mendukung KDM, kita menjadi buta dan tidak bisa mendengarkan opini orang. Apa pengaruhnya opini orang itu? Dia itu hanyalah seniman, komika. Dia tidak tinggal di Jawa Barat. Dia tidak mengambil andil dalam keputusan kebijakan di Jawa Barat. Terus mengapa? Masa iya karena kita suka KDM terus orang bilang dia nggak suka KDM terus kita harus melawan orang itu? Saya pikir itu sih bukan tindakan orang yang berkualitas ya secara sumber daya manusia. Jadi kampanye kita itu kayaknya diuji dan ternyata tuh kayak agak-agak melenceng sedikit gitu. Biarin aja. Itu hanyalah opininya dia, itu hanyalah caranya dia untuk menguangkan isi kepalanya. Terus mau apa? Biarkan aja. Jika kita memang cukup kreatif dari orang-orang Jawa Barat ini, buatkan sesuatu yang bisa mengcounter ketidaksukaan terhadap itu dan menjadi sebuah karya. Jangan blak-blakan begini, itu tuh menurut saya justru enggak lah. Kurang lapang dada lah untuk menerima kenyataan bahwa ada orang yang nggak suka. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan saya juga menyampaikan kepada KDM, kayaknya nggak penting lah ya untuk menanggapi hal kayak begitu. Karena saya pribadi ya,
angan-angan saya lebih tinggi dari itu tentang KDM, bukan sekedar menjadi penanggulang untuk Jawa Barat, tapi to the next level ya. Buat apa nanggepin kayak begitu? Bukan berarti jadi kayak dibilang oh iya berarti sensitif terhadap hal-hal kecil. Itu bukan justru bentuk kesensitifan, tetapi kok kayak jadi cengeng gitu, kayak nggak bisa disenggol, jadi kayak anti kritik jatuhnya. Jadi buat KDM dan juga buat kita semua warga Jawa Barat, mari kita bersatu, kita fokus pada pekerjaan inti kita, jangan sampai ke distract sama hal-hal yang kayak begini, membuat kita jadi sibuk untuk hal yang nggak penting. Menurut saya di Jawa Barat kita tetap harus mengembangkan revolusi sumber daya manusia kita, dan juga pembangunan-pembangunan yang bisa kita rasakan. Kayak sekarang Bekasi, Tambun, kabupaten itu dulu digusur-gusurin, entah buat apa, nggak ada, masing gantung. Sebenarnya ini mau dijadiin apa? Pelebaran jalan kah atau apakah? Kan belum juga ada wujud, hanya dobrakan bahwa orang-orang yang di situ tadinya bisa digusur, cuman itu baru itu gitu loh. Untuk tindak lanjutnya itu tuh mau dijadikan apa? Mau ditanamin kah? Menjadi tanaman untuk menambah oksigen, atau mau jadi pelebaran jalan kah atau apa gitu loh. Sekarang kayak gitu-gitu aja. Kayaknya sekarang juga udah mulai lagi nih numbuh. Tukang pertama satu tukang bawa gerobak. Kayaknya tiap pagi udah rajin lagi ke situ. Nanti sebulan kemudian pantek satu gitu kan. Berikutnya lagi tinggalin rodanya. Berikutnya lagi gerobaknya. Ya lama-lama balik lagi kayak dulu. Jadi menurut saya justru masa kritikan, mendapatkan kritikan seperti ini momentum yang tepat untuk KDM untuk kembali merefresh bahwa programnya itu berjalan dan sesuai dengan tujuan akhir, bukan hanya setengah jalan gitu. Mari kita tetap melancarkan dan mendukung daerah kita untuk maju, Jawa Barat, dan juga support kepada pemimpin-pemimpin daerah kita, terutama KDM saat ini yang memberikan kebijakan cukup bermanfaat bagi kita semua, dan semoga semua niat baiknya bisa dilancarkan. Salam revolusi sumber daya manusia. Deddy Mulyadi luruskan Panji Pragiwaksono, komika terhebat di Indonesia. Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Komika itu semacam kritikus ya, seniman kritik. Mungkin beda dimensi dengan pelawak. Lebih kepada roasting. Roasting itu meledek-ledek lah begitu, tapi kenyataan. Kritikus, para pengkritik itu baik, perlu. Keberadaannya diperlukan untuk memberikan masukan-masukan, untuk mengingatkan. Dari sisi agama namanya tawasau bil haq, atau mengingatkan kepada kebenaran. Oh ini salah, dikritik. Oh ini salah, disindir. Oh ini nggak benar, dibuat leluconnya. Orang yang baik dengan dileluconi seperti itu merasa, oh iya, saya kok dijadikan bahan tertawaan kebijakan ini, berarti ada yang salah, memperbaiki. Itulah fungsi kritik baik dari pelawak, komika, bahkan penceramah-penceramah itu. Tetapi tidak semua kritikus juga selalu benar. Ada kadang salahnya, keseleoknya, betul? Yang dikritik pun tidak selalu salah, ada kadang benarnya. Maka disinilah kita perlunya keseimbangan dalam menilai. Kritikus tidak selalu benar, yang dikritik tidak selalu salah. Ada kalanya yang mengkritik salah, ada kalanya yang dikritik benar, atau sebaliknya. Begitu. Seperti misalnya Panji juga ada salahnya ketika dia membuli atau body shaming terhadap Gibran. Yang sudah diungkapkan oleh Dr. Tompi itu bahwa wajah ngantuk itu bawaan. Tidak ada hubungannya dengan baik atau tidak baik. Tidak ada hubungannya dengan kebijakan yang ia buat. Seperti Herman ngantuk dulu itu. Atau orang-orang berwajah, mohon maaf, longo. Itu kadang orangnya baik, kerjanya baik. Tetapi kalau dibuat candaan body shaming, itu juga salah. Karena itu fisik ya. Seperti misalnya Panji membuat candaan lelucon, merosting cara jalannya pejabat tertentu. Misalnya jingjet atau lurah, luhur sabelah. Jalannya miring sebelah gitu, karena kakinya pendek sebelah. Itu kalau di roasting, dengan cara seperti itu pasti menimbulkan ketersinggungan. Nggak baik. Kemudian, secara konsep juga Panji waktu itu dikritik oleh KDM.
yang memaksakan bahwa Gubernur Jawa Barat itu Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Dede Yusuf. Ternyata tidak benar. Deddy Mizwar tidak pernah menjadi Gubernur Jawa Barat dan tidak terpilih. Kemudian tentang dirinya sendiri, KDM artis YouTube. Artinya dipilih karena keterkenalannya saja, tetapi kerjanya tidak ada. Begitu kira-kira pesannya. Tetapi KDM membuktikan, silahkan lihat di Jawa Barat. Jadi apa yang diungkapkan Panji itu tidak sepenuhnya benar. Itulah fungsi konfirmasi dan kritik. Tidak ada kemarahan, tapi hanya natural saja. Kritik dibalas kritik. Semacam dialektika lah begitu.